Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan seputar ta'awudz dan basmalah. Sekarang insyaallah kita akan memasuki bagian terakhir terkait ta'awudz dan basmalah. Berkata Syekh Aiman Rushdi Suwaid hafizahullahu ta'ala di kitabnya ini At-Tajwidul Musawwar. Kata beliau, tanbihun, peringatan, ya, warning. Jadi beliau menutup pembahasan ini dengan peringatan, ya teman-teman, ya. Karena memang sering kita jumpai banyak pembaca Al-Qur'an itu melakukan kesalahan yang akan beliau jelaskan di sini. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesalahan tersebut. Baik, kata beliau hafizahullah, 'alal qari'i an yura'iya al-i'raba wa qawa'id al-arabiyyati 'inda waslihi at-ta'awudha wal basmalata wa awwal as-surati. Ya, kata beliau, hendaknya seorang qari, seorang pembaca Al-Qur'an agar memperhatikan i'rab sebuah kata dan juga mengetahui kaidah dasar dalam bahasa Arab saat ia ingin menyambung ta'awudz dengan basmalah dan basmalah dengan awal surat. Ya, jadi ada dua hal yang harus diperhatikan di sini kata beliau. Yang pertama adalah i'rab, yang kedua adalah kaidah bahasa Arab. Ya. Apa itu i'rab? Simpelnya, i'rab itu adalah kondisi akhir sebuah kata di dalam bahasa Arab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kaidah-kaidah bahasa Arab. Minimal kaidah dasar, ya, kaidah dasar dalam bahasa Arab. Jadi nggak boleh kita sembarangan main sambung-sambung aja teman-teman. Ya, dua ini minimal kita kuasain, kita ketahui. Ya, pertama i'rab, kemudian yang kedua adalah kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, misalnya ketika seorang hendak menyambung ta'awudz dengan basmalah, ya, banyak yang membaca tuh begini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini salah, ya teman-teman, ya. Ini salah, meskipun satu nafas dan disambung, tapi cara membacanya salah. Kenapa? Karena ketika seorang membaca dengan cara tersebut, maka sejatinya dia telah menggugurkan harokat kasroh yang ada di akhir ta'awudz. Harusnya dia baca seperti ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, harusnya begitu, ya, kasrohnya dibaca. Nah, begitu juga ketika dia ingin menyambung basmalah dengan awal surat, gitu ya, bismillahirrahmanirrahim, qara bismi rabbik. Nah, kok begitu bacanya? Ya, kenapa tidak dibaca begini, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbik. Nah, kenapa dibaca miqra? Kenapa tidak dibaca mi iqra begitu? Padahal ini kan hamzah, ya kan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, awal surat Al-Alaq. Kenapa tidak dibaca? Nah, ini ada ilmunya dalam bahasa Arab, teman-teman, berkaitan dengan kaidah bahasa Arab. Ya. Nah, iqra ini kalau dilihat artinya itu kan bacalah. Kata perintah, gitu kan, perintah untuk membaca. Nah, kata perintah ini di dalam bahasa Arab termasuk bagian dari kata kerja. Ya, termasuk bagian dari kata kerja perintah, gitu ya. Berasal dari kata qara'a. Nah, ketika kita ingin membuat kata kerja perintah dari fi'il atau kata kerja yang jumlahnya 3 huruf, maka harus dimulai dengan hamzah wasol. Nah, hamzah wasol ini adalah hamzah yang memang wujudnya seperti alif, tapi dia bukan alif. Ketika dia berada di awal kalimat, dia harus dibaca
ketika dia berada di tengah kalimat dia tidak dibaca. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita menyambung basmalah ya dengan awal surat Al-Alaq seperti ini, berarti hamzah di sini posisinya sekarang bukan di awal lagi, tapi di tengah kalimat. Ketika di tengah kalimat maka dia tidak boleh dibaca, langsung masuk ke huruf qaf. Dari mana kita mengetahui kaidah seperti ini? Dari bahasa Arab. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang mungkin belum bisa bahasa Arab, jangan dikatakan tidak bisa ya. Kalau tidak bisa itu memang udah nggak mau belajar sama sekali. Belum bisa, mungkin belum bisa karena mungkin belum berkesempatan untuk belajar atau masih di tahap-tahap awal ya, belum sampai pembahasan ini. Maka untuk amannya bacanya dipisah-pisah aja teman-teman ya, nggak usah disambung-sambung, karena kalau disambung-sambung seperti itu rawan terjadi kesalahan ya. Sebagai contoh misalnya kita ngotot pengen menyambungkan ini tanpa kita mengetahui ilmu bahasa Arab, kaidah hamzah wasol kita nggak tahu ya, sehingga ada aja tuh yang membaca seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbik. Nah, ini cara baca yang salah ya. Yang betul Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita ingin menyambung bagian pertama dengan bagian kedua dengan bagian yang ketiga, dua hal ini harus diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah i'rab, kondisi akhir sebuah kata. Kemudian yang kedua adalah kaidah-kaidah dalam bahasa Arab ya, seperti ini contohnya kaidah hamzah wasal ya. Fayukassirul mim allati fi akhir ta'awudz, hendaknya seorang qari mengkasrahkan huruf mim yang ada di akhir ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini dikasrah mimnya kalau mau disambung gitu. Wal mima minar rahimi ya, dan juga huruf mim yang ada pada kata ar-rahim ini juga harus dibaca kasrah teman-teman. Wa yusqitu hamzatal wasli, dan menggugurkan hamzah wasal. Maksud menggugur di sini bukan dihapus hamzahnya, dia tetap hamzahnya ada tapi tidak dibaca ya. Hamzah wasal pada kata Iqra bismi rabbika. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Itulah peringatan yang disampaikan oleh Syekh Aiman kepada kita semuanya, agar ketika kita hendak menyambung satu ayat dengan ayat yang lain ya, untuk memperhatikan dua hal ini. Apakah sudah sesuai i'rabnya, apakah sudah sesuai dari sisi kaidah bahasa Arab. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita, perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.